Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lanjut ke hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu, aidan dari Sayyidina Umar juga, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dalam satu majelis, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, maka tiba-tiba datang atau tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang putih, sangat putih pakaiannya, putih cerah. Syadidu sawadis sya'ar, yang sangat hitam rambutnya, jadi hitam mengkilat, pakaiannya juga putih cerah. La yura alaihi atharus safar, dalam orang tersebut tidak terdapat tanda-tanda dia habis perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan satu orang pun dari kami tidak ada yang mengenal dia. Ada orang datang tiba-tiba, tidak ada yang kenal, tapi juga tidak kelihatan dari orang jauh, bukan? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia itu akhirnya duduk di depan Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbatayhi, kemudian menyandarkan lututnya ila rukbatayhi, kepada lututnya baginda Rasulullah SAW. Jadi duduknya iftiras begini. Kemudian Rasulullah di depannya, kemudian lututnya disandarkan, dirapatkan ke hadapan Rasulullah seperti itu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini. Jadi selepas Rasulullah ada di depannya, kemudian diginikan. Kurang lebih seperti itu, wallahu alam. Wa qala, kemudian orang tadi dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahukanlah saya mengenai Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji apabila engkau mampu, ada jalan kemampuan untuk naik haji itu tadi. Qala, maka orang tadi berkata, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, maka kami heran. Fa'ajibna lahu, kami heran. Ayyas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya kemudian dia yang benarkan. Qala, maka dia berkata lagi, fa akhbirni, maka berikanlah kabar kepada aku atau beritahukanlah kepada anil iman, tentang iman. Qala, beliau bersabda Rasulullah, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yawmil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari, dan iman kepada takdir, khairihi, baiknya, wa syarrihi, ataupun buruknya. Qala, maka laki-laki tadi berkata lagi, shadaqta, engkau benar. Qala, kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukanlah kepada aku tentang apa itu ihsan. Qala,
Maka beliau bersabda Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah kemudian berkata lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah aku, beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Qala Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anha bil a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, berarti Rasulullah tidak tahu. Dan Rasulullah memvonis bahwa sesungguhnya seolah mengatakan yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Maka beliau tidak jawab. Qala, maka dia berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha. Maka Muhammad, ceritakanlah atau beritahukanlah kepada aku tanda-tandanya. Qala Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha. Jika atau ketika seorang budak perempuan sudah melahirkan tuannya. Wa antara, dan ketika engkau melihat al-hufata, orang yang telanjang kaki, tidak beralas kaki, al-urata yang telanjang, al-alata yang miskin, maksudnya minim pakaiannya, ri'asya'i, dia juga pengembala kambing, yatatawaluna, mereka berlomba-lomba fil bunyan, dalam bangunan. Bermegah-megahan dalam bangunan. Tsumma talaqa, kemudian orang tadi pergi. Falabistu malian, Sayyidina Umar katakan, aku terdiam menunggu beberapa waktu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahu tadi ke Umar siapa yang bertanya? Qultu, aku berkata, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena Sayyidina Umar tidak tahu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fa innahu Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Ata'akum, dia datang kepada kalian, yu'allimakum, untuk mengajarkan kepada kalian, dinakum, mengenai agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi ini hadis yang kedua, menerangkan tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi ketika Rasulullah dalam satu majelis, tiba-tiba datang seorang, yaitu malaikat Jibril, duduk di hadapan beliau, pakaiannya putih bersih. Pakaiannya putih bersih, kemudian hitam rambutnya, berarti memang betul-betul rapi. Ini kata para ulama, kalau orang itu datang ke majelis-majelis ilmu, maka sebaiknya berpakaian rapi. Atau ingin menemui orang-orang mulia atau orang-orang terhormat, juga diusahakan pakaian rapi, pakaian yang terbaik. Meskipun tidak bagus, tidaknya yang terbaik, yang penting rapi. Itu diantara adab-adabnya majelis. Maka dari situ juga ada orang sebagian berkata, para ulama, ada sebagian ulama berkata, di antara adab-adabnya kalau orang taklim itu duduknya iftirash. Seperti itu tadi. Di antara, bukan berarti wajib, di antara adabnya. Wallahu a'lam. Kemudian hitam rambutnya. Ini yang datang memang malaikat Jibril. Dan orang tidak mengenal awalnya. Dan Sayyidina Umar katakan, tidak ada juga tanda-tanda kalau dia perjalanan jauh, bukan orang jauh. Tapi kita tidak kenal. Karena memang yang datang malaikat Jibril tiba-tiba muncul. Wallahu a'lam. Kemudian dia bertanya, wahai Jibril, jadi memang di antara bentuk taklim itu tanya jawab. Nah, kalau di pesantren atau di mana, di kampus-kampus biasanya ditanya, coba ini, dites. Apa coba ini? Bukan berarti gurunya tidak tahu, tapi memang dia mengetes. Ya, seperti keadaan Rasulullah tadi nih. Dia tahu, maka Rasulullah jawab. Sodakta, makanya dibenarkan. Yang pertama kali, minta diberitahukan tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah jawab, pertama, Islam adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, salat.
Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji kalau mampu. Jadi pintu utama untuk menuju Islam, atau pertama kali orang dianggap Islam, yang pertama kali ada syahadat. Iqrar bil lisan, tentu saja yakin dengan hati, bukan cuma sekedar syahadat. Yakin saja, tidak pernah mengucapkan syahadat, belum bisa dikatakan Islam. Syahadat, tapi tidak yakin, itu bisa-bisa dihukumi munafik. Wallahu a'lam. Jadi itu tadi Islam. Islam itu biasanya amal zahir. Nanti setelah itu iman. Jadi muslim, mukmin, baru muhsin, ihsan. Tadi itu tingkatannya. Kalau kita urut dari hadis ini. Maka ini pintu pertama orang dikatakan Islam syahadat. Jadi apapun kebaikannya, apapun amalannya, selama dia belum pernah bersyahadat dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya tertolak. Intinya syahadat. Sebaliknya orang sudah syahadat dan yakin Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah, maka apapun keburukannya, dia pasti akan masuk surga. Hanya saja konsekuensinya, nanti dia dicuci dulu di neraka. Tapi jangan kita bayangkan neraka itu enak. Orang yang meninggalkan sholat satu hukum. Satu hukum itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu berarti sekitar satu kali meninggalkan sholat itu beribu-ribu tahun disiksa di neraka. Baru satu sholat. Apalagi yang lainnya. Tapi karena ada syahadatnya, ada imannya kepada Allah, itu nanti Allah ganti, dalam hadis lain, Allah ganti itu imannya dengan surga 10 kali lipat dunia. Minimal-minimalnya iman. Tapi ya resikonya tadi itu konsekuensinya dicuci dulu di neraka. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selainnya. Yakin yang menciptakan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Itu syahadat. Maknanya luas nanti. Kemudian bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Meyakini apa saja yang dia benarkan. Apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salat. Maka kewajiban kita ini sebenarnya, Pak, ilmu yang wajib kita ketahui ini. Yang pertama, tata cara salat. Dasar-dasarnya, adapun yang detailnya itu sudah tidak wajib. Rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, niatnya bagaimana, itu yang wajib kita pelajari. Adapun detail-detailnya, pendapat para ulama, ini, itu sudah kewajibannya santri atau thalabul ilm. Tapi kewajiban kita, standarnya kita tahu, Pak. Begitu juga setelah sholat, zakat. Tata cara zakat kita harus tahu itu, Pak. Berapa yang kita harus keluarkan kalau hartanya sekian, zakat fitrah itu bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Puasa juga begitu, Pak. Agar puasa kita ini sah, kita harus tahu batasan-batasannya puasa itu seperti apa. Puasa pun seperti itu. Dan haji juga kalau mampu. Jadi kalau sudah mau berangkat haji, wajib kita mengetahui ilmunya haji. Ketika kita mau sholat, maka kewajiban kita apa? Mengetahui ilmunya sholat. Zakat juga begitu. Maka kalau ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis fikih, itu hadir, Pak. Hadir. Karena itu kewajiban kita. Adapun nanti detailnya, pendapatnya begini, itu sudah tidak wajib. Itu sudah menjadi fardu kifayah. Kewajibannya santri-santri atau pelajar-pelajar agama. Wallahu a'lam. Sampai di sini bisa dipahami, Pak Adi? Ada mungkin yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan pertanyaan Ustaz, tapi ini dari perspektif video, televisi, bahwa saat itu Jibril maujud. Padahal sebenarnya dia bisa berkomunikasi dengan Rasulullah tanpa maujud. Jadi di sini sebenarnya dia memperagakan bahwa salah satu dakwah adalah metode diolis, seperti yang kita lakukan ini. Jadi berdialog. Iya. Ya. Kemudian dari kedua, dari segi perspektif komunikasi. Kalau kita rentangkan tangan, berdiputar, ini kan medan magnet. Makanya di saat dia soran salat, itu tidak boleh
lewat sama sekali di batas itu. Biasanya sedang. Kan itu medan magnet. Dan saat Jibril bertemu lutut dan lutut, maka saat itu dalam menyatu dalam medan magnet. Artinya dalam istilahnya no barrier. Tidak ada perintang, tidak ada penghalang lagi dari segi komunikasi. Jadi itu satu peragaan yang sampai saat ini biasanya kalau ada ilmu diturunkan ucapan tarekat itu dia pakai sistem itu. Ya. Dan memang saya kira jadi itu saja Ustaz, saya kira. Ya. Luar biasa itu wujudnya Jibril ini. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian toreko pakai ketika mau menyampaikan ilmunya atau zikirnya, sebagian toreko pakai. Dalam artian itu juga ada dasarnya. Makanya toreko itu ada yang muktabar, ada yang tidak muktabar istilahnya itu. Kalau toreko muktabar itu berarti yang sambung sanatnya, ilmunya itu, sanat keilmuannya, zikirnya sampai kepada Rasulullah, ada ininya, ada silsilah ilmunya. Kalau yang tidak muktabar berarti putus. Yang putus ini yang bahaya, Pak. Yang putus yang bahaya. Atau memang dia sambung tapi ada gurunya yang salah-salah, ada juga yang begitu. Makanya kalau mau bertoreko hati-hati. Tanyakan betul sama ulama yang ahlinya, ini toreko muktabar atau tidak, nyambung atau tidak. Karena kalau tidak nanti ya banyak toreko-toreko yang akhirnya sesat. Ya, termasuk itu yang kita jelaskan kemarin, sholat tidak mau, yang penting hatinya, kan begitu. Padahal ya ceritakan kemarin. Nah maka hadirin subhanahu ini diantara rukun Islam. Ini sebaiknya memang kita jangan pindah dulu ke rukun iman. Satu hadis, setengah hadis dulu ini aja. Kita bahas, mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan tentang rukun Islam ya. Yang kelima itu adalah naik haji bagi yang mampu. Tentu mampu fisik, material, dan juga mental spiritual. Nah, yang saya tanyakan adalah Nabi Muhammad kan itu contoh teladan yang terbaik dalam kehidupan. Berapa kali sesungguhnya itu Nabi melaksanakan ibadah haji dalam kehidupannya. Ya. Dan sebagai contoh, mestinya itu yang kita contoh. Nah, persoalannya sekarang di Indonesia ini, kuota haji itu sepertinya tidak pernah cukup. Ya. Ya, minat orang naik haji banyak sekali sehingga orang-orang yang berkali-kali naik, bahkan ada 7 kali. Nah, karena pernah saya dengar ada paham begini, kalau kau punya kesalahan besar, naik haji supaya kau diampuni. Nah, pernah saya dengar itu ya, walau ya. Kalau itu menjadi dasar, maka mungkin sudah dibelokkan itu paham seperti itu. Jadi saya nanya saja pulang haji bikin sesuatu lagi, ya kan? Dia pikir naik haji nanti minta ampun sama Allah, ya kan begitu? Sehingga orang banyak berkali-kali naik haji, ya karena dia mampu dari segi keuangan. Ya. Jadi menurut saya contoh terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Dan oleh karena itu saya tanyakan, mungkin Ustaz bisa jelaskan berapa kali sesungguhnya Nabi kita itu naik haji sampai dia akhir hayat ya. Yang kedua, tentang tadi itu, sembah Allah seolah-olah engkau melihat. Bagaimana anunya ini, tafsirannya kira-kira? Sembah ke Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan tidak mungkin kita lihat secara kasat mata. Ya. Yang kita bisa lihat itu adalah cipta-ciptaannya, ya, kekuasaannya. Itu yang bisa kita lihat. Apakah mengarah ke sana ini pengertiannya atau bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai haji, Pak ya. Mengenai haji itu, kewajiban haji itu 1 kali seumur hidup. Mampu, tentu saja itu mampu dalam dana, kekuatan fisik, kemudian nafkah orang yang ditinggalkan. Nafkah orang yang ditinggalkan, yang wajib dia ada tanggung jawab di situ. Istri, anak, dan lain sebagainya. Termasuk budaknya kalau ada. Budak, terus apalagi. Kemudian tetangga. Kalau tetangganya ada yang kesusahan, kelaparan, gugur kewajiban hajinya, dia wajib bantu itu dulu. Termasuk itu. Nah terus, kalau kita tahu, misalnya kan kadang-kadang tetangga tidak ngaku Pak ya. Ada kan orang itu memang miskinnya miskin baik. Dia tidak mau mengeluh sama
Allah. Jadi kita tidak tahu. Maka itu tidak menggugurkan. Silahkan kalau mau berangkat. Adapun kedua kalinya, ketiga kalinya, ketika dia kalau mau berangkat lagi, munasib, ketika itu dia mampu berangkat dan bisa berangkat, itu yang kedua itu sudah tidak wajib lagi. Itu sampai sunnah. Artinya dia dapat pahala haji lagi. Dia dapat pahala haji lagi. Nah, kemudian kalau masalah kuota, ya kemungkinan kita di negara kita ini, kalau kita sudah naik satu kali sudah. Karena kuotanya kasihan. Kuota itu. Kasihan yang antri lama itu. Kalau mau umroh berkali-kali silahkan. Umroh. Nah kemudian yang antri panjang-panjang itu, ketika sudah daftar, usahakan umroh dulu. Kumpul lagi untuk umroh. Supaya ketika nanti tidak sampai kuotanya, sudah gugur kewajiban hajinya dari umroh itu. Karena umroh itu kan haji kecil. Jadi kalau sudah daftar, kemudian masih panjang, ada uang lagi ternyata, umroh. Supaya nanti kalau meninggal, itu hajinya sudah tergantikan. Jadi kurang lebih. Adapun orang yang haji, atau amalan apa saja, kan banyak amalan mengampun. Pengampunan itu amalan banyak, karena Allah Maha Pengampun. Enggak cuma haji, Pak. Tapi ketika orang haji berbuat seenaknya, haji lagi berbuat seenaknya, Allah Maha Pengampun, tapi kita jangan kurang ajar. Ya Pak ya. Ini ada tamu datang. Anggap rumah sendiri. Oh rumah sendiri. Diambil televisi dia jual. Bagaimana Pak? Ya. Kurang ajar kalau begitu. Jadi seperti itu. Nah. Bahkan Rasulullah SAW itu orang yang dijamin masuk surga. Sholat nangis. Panjang-panjang malam. Sampai kaki bengkak. Ditanya sama Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah. Kamu kan sudah pasti masuk surga. Kenapa beribadah sampai segininya? Afalam akunu abdan syakura. Kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bahkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja tidak semena-mena hidupnya. Tetap beribadah sebagai bentuk rasa syukur. Jadi itu kita memang mengatakan Allah Maha Pengampun, tapi jangan kurang ajar. Kalau kurang ajar Allah juga Maha marah itu. Bisa murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua apa tadi, Pak? Ini maksud di sini itu ikhlas. Seperti ini keadaannya saja, bukan kita bayangkan kita melihat Allah, bukan. Seperti kita udah menghadap presiden saja. Bagaimana kalau kita pencilaan di depan presiden itu? Dipanggil, masa kita jaga sopan santunnya. Karena di hadapan ini presiden, orang yang lebih besar, pemimpin negara. Kita dipanggil lurah saja, itu kita sudah bagaimana? Oh ini panggilan lurah ini. Kan begitu. Nanti kalau camat lagi, terus yang ke atas bupati, itu kita lebih ini lagi kan. Wah ini bupati. Gubernur, presiden yang panggil kita. Dan ini yang panggil kita adalah Allah. Maka semestinya kita lebih memuliakan lagi. Maksudnya seperti itu. Dan karena katroh itu maksudnya di sini ikhlas. Ikhlas dalam hanya kepada Allah saja. Jadi betul-betul jadi khusyuk, khudu istilahnya itu. Tunduk betul kepada Allah, khusyuk dalam beribadah. Karena kita berada di hadapan Allah SWT. Kita jaga itu adab-adabnya. Laksanakan semua kesempurnaan-kesempurnaannya sekemampuan kita. Setelah itu kita beristighfar, takut-takut amal kita tidak diterima. Kan begitu. Jadi ibaratnya ini Pak. Ada seorang presiden umpamanya. Kita umpamakan saya presiden. Kita datang, bawa ayam. Kita ini orang miskin Pak, tidak punya apa-apa. Bawa ayam 1 ekor untuk Pak Presiden. Tabe, Pak. Ini jenis saya punya kesian dari kampung. Tabe. Dia senang terima. Wih terima kasih. Padahal dia bisa beli kandang ayam banyak. Iya Pak ya. Bisa dipahami. Dia senang terima itu. Karena kenapa? Ini orang datang dengan penghargaan, pemuliaan. Tapi datang bawa uang 1 M. Tabe. Wih, apa ini uang? Saya tidak butuh ini uang. Saya bisa lebih daripada itu, kan begitu. Bisa dihukum ini orang. Kurang ajar dia ini sama presiden, kan begitu. Begitu juga kita kepada Allah, Pak. Kan begitu. Kita ini, Pak, dosa banyak. 24 jam ini mungkin kita dosa terus. Belum tentu amal kita ini diterima. Maka kita datang, ya Allah cuma ini dikasihan. Tidak ada yang lain, tolong terima sedikit ini. Biarpun kita ibadah pagi sampai sore, sedikit jika dong ya Allah ini terima, tolong terima. Maka insya Allah Allah senang itu. Tapi kalau orang datang, Allah Akbar, Sami Allah.
Assalamualaikum. Diterima, bismillah. Ini bisa mendatangkan murka Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas Pak ya? Ada mungkin ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pembahasan kita selanjutnya saya hanya ingin masuk ke sanak. Tadi kan cerita tentang sanak, urutan-urutan. Oh iya. Yang kita pelajari sekarang ini kira-kira itu Ustaz sanaknya dari mana ke mana? Itu yang kita pelajari sekarang. Oh iya iya iya. No? Sampai sekarang di mana itu sanak itu? Kan kita sekarang belajar kitab ini. Sanaknya kira-kira dari mana sampai ke mana tadi. Terus Ustaz juga saya mau tanya sekarang karena mengajar, kira-kira sanaknya itu dari berapa dari Rasulullah Muhammad SAW? Sanak keberapa sekarang mengajarkan ini yang kita terima? Saya kira itu barangkali yang bisa kami tanyakan. Saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sanad itu kan runtutan ilmu Pak ya. Sebagaimana di awal pertemuan kita sudah sampaikan, Syekh Abdullah bin Mubarak salah satu muhaddits, beliau katakan laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang itu akan berkata sekehendaknya mengenai hadis, mengenai apa, maka harus ada gurunya. Dan gurunya kalau bisa itu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kitab yang kita kaji ini kan kitabnya Imam Nawawi. Maka yang saya sampaikan ini sanadnya kitab ini saya dapat sanadnya dari salah satu guru saya Al-Maghfur wal Marhum Syekh Uzairan Taifur Abdillah rahimahullah. Ini beliau berguru kepada Syekh Yasin di Mekah. Syekh Yasin itu ada orang mengatakan musninud dunia, sanadnya dunia itu terkumpul sama Syekh Yasin Al-Fadan rahimahullah, sudah wafat. Ini orang Padang Pak, Syekh Yasin Padang itu, tapi mengajar di Mekah, akhirnya wafat di Mekah. Kalau tidak salah juga lahirnya di sana. Sudah tidak bisa bahasa Indonesia, tapi Al-Fadani, orang Padang, orang Indonesia, ini salah satu. Dan ini musnidud dunia orang bilang. Sanadnya itu banyak, kitab apapun ada, termasuk kitab ini. Nanti saya tidak bisa urutkan satu persatu karena saya sudah lupa. Dulu saya hafal Pak, sekarang sudah lupa. Dulu juga hafalannya tidak terlalu ini. Ini nanti runtutannya dari Syekh Uzairan Taifur Abdillah guru saya, terus ke Syekh Yasin Padang, dari gurunya sampai ke Imam Nawawi yang ngarang ini yang menulis ini kitab. Adapun nanti kalau kita mau cari nanti ada lagi sanadnya. Imam Nawawi ini ambil hadis dari siapa? Dari siapa sampai ke Imam Muslim atau Imam Bukhari. Nah, nanti kalau dari Imam Bukhari itu lagi ada dari Imam Bukhari, dari atasnya, dari tabi'in ke sahabat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya pribadi bersama teman-teman itu mengkaji kitab, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sanadnya dari salah satunya dari Syekh Yasin Padang. Ada beberapa sanad sebenarnya, tapi yang paling saya tahu itu dari Syekh Yasin Padang itu, dari guru saya. Dan Syekh Yasin Padang ini muridnya banyak di Indonesia. Dan sudah sepuh-sepuh semua. Ada juga yang sudah meninggal. Termasuk guru saya juga ambil sanad dari namanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu kemarin ada kita kaji kitab Bulughul Maram. Itu ada syarah Bulughul Maram. Itu syarahnya disyarahi oleh Syekh Muhammad bin Syekh Alawi Al-Maliki. Itu punya putra. Syekh Muhammad itu sudah wafat juga. Termasuk guru saya juga berguru di situ. Ini juga banyak sanadnya. Jadi mungkin nanti dari Syekh Yasin, ini nanti akan ada ulama lain yang punya sanad. Dari ulama lain. Nanti ketemunya satu itu Pak. Satu. Di Imam Nawawi. Nanti menyebar. Ya kurang lebihnya seperti itu. Adapun detailnya saya tidak tahu, tapi mungkin nanti kita bisa urutkan satu persatu. Wallahu alam. Semoga ini bukan termasuk kesombongan. Iya, Pak. 1200-an.
Jadi sudah sekitar 600 tahun 600-an Hijriah ya. Kira-kira. Tahun 1200-an. Wallahu alam. Imam Nawawi ini punya ya seperti kita ceritakan kemarin itu. Yang nggak sempat menikah karena sibuk. 45 kurang lebih. Iya, menulis. Setelah beliau ini menulis. Jadi beliau punya kitab itu salah satunya Muslim, yaitu Syarah Nawawi. Itu menerangkan tentang hadis-hadis yang di Imam Muslim itu. Itu ada berapa? Sekitar 15 jilid itu. Jadi memang terus beliau ada lagi dalam fikih Syarhul Muhadzab. Majmu' Syarhul Muhadzab. Dia mensyarahi kitab-kitab apa itu membahas fikih. Kitab Majmu' namanya itu. Itu dibahas sama beliau. Sampai sekitar 20 jilid itu. Mengenai fikih itu. Kira-kira jumlahnya sanad itu dari berapa ke berapa? Kalau paling jauh kira-kira sekarang ini Imam Nawawi ke yang kita Kalau saya Imam Nawawi saya kurang tahu, semestinya lebih dekat lagi ya sama ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, semestinya lebih dekat lagi. Karena kira-kira kalau dari Syekh Yasin Padang itu sampai ke Imam Bukhari, kira-kira saya lupa, sekitar 25 generasi Imam Bukhari. Iya. Nanti dari Imam Bukhari itu ada hadis yang diriwayatkan 2 atau 3 orang. Jadi paling tidak 27 atau 28. Jadi dari Rasulullah ke sahabat sampai Syekh Yasin itu kira-kira ke yang ke-29 orang. Orang yang kira-kira saya tidak tahu jumlah pastinya berapa. berarti tidak jauh yang kita terima itu ya. Kalau yang berguru kepada Syekh Yasin Padang itu tidak jauh. Tergantung gurunya. Nanti kalau kita ke Habib Umar bin Hafid yang di Yaman itu turun beliau. Turun 1 kalau tidak salah. Karena beliau apakah ketemu dengan Syekh Yasin apa itu wallahu alam. Ketemu kayaknya. Wallahu alam. Saya agak kurang menguasai ini urutan sanad. Jadi kemungkinan saya sampaikan tadi ini banyak salahnya. Jadi mungkin nanti kalau di ini ada yang kritik ya nggak masalah, memang saya enggak hafal betul itu. Ya, bisa. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz mungkin tidak berkaitan langsung dengan pembahasan kita, tapi ini tentang ilmu tasawuf, Ustaz. Tasawuf? Iya, ilmu tasawuf. Sebenarnya ini mungkin saya tidak mengerti atau mungkin ada penjelasan lain, karena saya sebenarnya baru juga belajar, Ustaz. Banyak hal yang saya tidak ketahui, dan memang ini ilmu tasawuf ini kan sebagian ulama itu mengatakan bid'ah, Ustaz. Iya. Bahkan di Arab Saudi ada teman saya cerita, dia dari Mesir mau belajar ke Saudi, itu kitab-kitab tasawufnya itu disita, Ya. nggak bisa masuk ke Saudi. Jadi kitab-kitab tasawuf itu katanya tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Jadi memang ini Arab Saudi katanya membidahkan ini ilmu tasawuf. Nah, ini yang saya mau minta penjelasan, apakah memang seperti itu. Kemudian yang kedua, ya ini mohon maaf ini saya singgung saja langsung pesantren di yang tempat kita belajar, Ustaz, di Temboro itu. Saya pernah melihat itu di televisi, ada bertasawuf itu pakai Ustaz, pakai kain hitam itu, dia tutup di mukanya. Iya, kayak cadar begitu, tapi bukan perempuan, laki-laki. Yang kedua, yang tadi itu yang di pernah saya lihat itu di pesantren Temboro itu, dia di sosial media itu ada istilahnya ya, suluk barangkali, Ustaz. Oh, iya. Suluk itu tertutup bukanya itu tertutup. Jadi itu memang bahkan itu kalau dari dari
Salafi itu inilah kalangan sesat baru di apa namanya di ini. Itu Iya. kan mungkin kita tidak tahu apa alasannya kan seperti apa. Jadi saya tidak tahu Iya. apa namanya kenapa seperti itu kan, ada seperti itu karena kalau dari Salafi kan apa yang tidak dicontohkan Nabi katanya semua bid'ah. Nah, kemudian yang ketiga tentang tasawuf ini ada juga apa namanya saya ikuti pengajian tasawuf itu yang dicerita apa namanya ulama-ulama sufi. Setiap pertemuan kisah ulama-ulama sufi, ada ulama-ulama sufi. Jadi ada teman itu dia tinggalkan. Dia bilang, kenapa kamu tinggalkan? Bilang ini mana dicerita Al-Quran hadis ini. Kalau kita kan tadi hadis masih mending kan. Ini ulama sufi. Ini dari ini. Dicerita adabnya dicerita ininya. Loh, mana sahabat dicerita? Mana hadis dicerita? Mana Al-Quran dicerita? Jadi itu apa namanya? Dia tinggalkan katanya ini tidak benar ini. Ya. Nah, itu bagaimana saat begitu? Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya ada dua ya, ada akhlaki, ada falsafi. Kalau akhlaki itu biasanya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia dan lain sebagainya. Itu lebih kepada ibadah hati. Contoh, kalau kita sholat sesuai dengan tertib yang benar, itu sudah sah di mata fikih. Jadi kalau kita mengkaji tasawuf, kalau tidak khusyuk, itu sholat belum sah. Tapi dalam artian apa? Dalam artian amalnya mungkin kurang atau tidak sampai. Bukan berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya sah, hanya saja diterima atau tidak, itu tergantung kepada khusyuk dan tergantung kepada Allah. Itu contoh tasawuf seperti itu. Tasawuf akhlaki istilahnya. Nanti banyak adabnya zuhud kepada dunia bagaimana, adabnya kepada pejabat bagaimana, adabnya kepada santri bagaimana, adabnya kepada ulama, adabnya kepada bergaul sama Islam. Itu biasanya dibahas di tasawuf akhlaki. Ada tuh tasawuf filsafi, itu terlalu berfilsafat. Mungkin di sini banyak orang yang sesat. Saya sendiri belum terlalu mempelajari itu tasawuf falsafi itu yang bagaimana. Tapi memang berfilsafat ya. Kemudian pelajaran tasawuf memang kalau tidak didasari dengan syariat yang benar, belajar fikih yang betul dulu, itu memang nanti gampang vonis kiri, gampang vonis kanan. Makanya ada istilahnya sufi jahil. Sufi yang bodoh. Tapi kalau kita pukul rata semua sesat juga tidak bisa. Maka yang paling standar itu kalau di Indonesia itu Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Meskipun nanti banyak kritisi di dalamnya, ada hadis inilah, hadis itu. Tapi itu semua ada pembelaannya dari para ulama ada. Kemudian itu di Temboro mengenai sulu. Saya belum pernah menemukan sulu itu laki-laki ditutup. Bapak saya pernah ikut di sana 40 hari, tidak ada itu. Tidak ada. Itu tidak tahu, mungkin video yang lain, kemudian dibilang Temboro. Kalau perempuan saya tidak tahu. Karena ya memang kita tidak tahu dunia perempuan, kita pisah. Tapi kalau laki-laki yang tutup, kita tidak ada. Coba tanyakan bapak saya, dan saya sendiri saksinya itu tidak ada. Mungkin di framing Allah alam. Sulu biasa. Cuman belajar zikir, masuk, ada dalilnya sih bisa terangkan satu-satu kalau mau. Apa aja itu. Tapi kalau yang begini itu setahu saya tidak ada. Dan kemudian memang sudah banyak yang mengkritisi majelis-majelis yang hanya bercerita tentang karomah. Itu tapi isi syariatnya apanya, tertibnya sholat apa itu tidak ada. Itu sudah banyak yang mengkritisi. Termasuk dari ulama-ulama tasawuf sendiri juga banyak yang mengkritisi itu. Sudah memang itu sudah bagian yang mengkritisi, bagian mereka-mereka lah. Jelas kalau kita memang mau hindari ya silahkan, karena memang terlalu bercerita karomah itu memang apanya yang mau ditiru karomah itu. Yang kita mau tiru itu amalnya wali itu kan gitu. Karomahnya itu bonus dari Allah. Itu bukan untuk ditiru karomah ya. Wallahu a'lam. Kurang seperti itu. Ada yang belum dijawab nih? Yang kan Iya. Arab Saudi tadi bagaimana? Ya apanya? Arab Saudi kan banyak orang berkiblat ke Arab Saudi. Arab Saudi memfatwakan katanya tahu bid'ah, buku-bukunya dilarang masuk, bagaimana itu? Ya kalau dia pukul rata mungkin ya keliru. Kalau dia pukul rata semua ya keliru. Dan memang kitabnya Imam Ghazali yang Ulumuddin sendiri itu banyak yang mengkritisi. Cuman yang memuji-muji itu kitab termasuk salah satu Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Itu termasuk guru-gurunya sanadnya
saudara-saudara kita dari Salafi itu. Tapi yang memuji kitab itu Ibnul Qayyim al-Jauzi. Jadi kalau imamnya yang paling atas saja itu memuji, ya masa kita mau mengkritisi yang di bawah-bawah, kan nggak etis gitu loh. Itu sudah selesai sebenarnya itu, kritis-kritis seperti itu. Sekarang tinggal fastabiqul khairat. Kita tinggal berlomba-lomba. Apa yang kita yakini sekarang ini, ya sudah kita berlomba-lomba aman. Tidak usah kita berkelahi kan begitu. Kita lebih baik kita satu soft rapat, apapun nanti fikihnya itu lebih baik daripada kita berdebat di dalam masjid mengenai perkara-perkara yang tidak perlu dilibatkan sehingga kita lupa orang-orang yang di luar masjid. Setan kan dia bikin kita bertengkar di masjid, kita lupa dengan orang-orang yang di luar masjid yang tidak ke masjid sama sekali. Hanya kunut dengan tidak kunut kita dibikin berkelahi. Tapi kita lupa. Kunut tidak kunut itu masalahnya bukan masalah di situ. Sekarang yang belum sholat ke masjid itu yang kita pikirkan, kan begitu. Ngapain kita pikirkan orang yang di masjid? Wallahu a'lam. Ada yang belum terjawab ya? Satu lagi, tadi mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Syekh itu tadi, Syekh Al-Maliki kita Ya. sebut. Itu kan pernah dianu sama raja, kalau tidak salah Raja Saudi itu, Raja Fahd atau Raja siapa itu. Itu Ya. kan dulu beliau punya majelis di Masjidil Haram. Ya. Tapi katanya di Ya. Mesir. Itu bagaimana boikot. ceritanya itu? Saya wallahu alam bagaimana ceritanya, karena itu tadi paham-paham mereka itu sudah mengakar sehingga yang tidak cocok dengan mereka itu dari Masjidil Haram yang disingkirkan. Jadi sampai sekarang sudah tidak ada lagi inunya beliau di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram setahu saya sudah tidak ada. Hanya saja di Mekah itu masih ada pondoknya. Said Abbas yang meneruskan itu. Iya. Dan ada satu pondok itu masih sampai sekarang itu. Masih ada di sana. Setahu saya belum pernah ke sana, ya teman-teman cerita itu masih ada sampai sekarang. Ada beberapa anak-anaknya dari kiai-kiai saya, ponakan-ponakan kiai saya, ada beberapa 2 orang berangkat ke sana untuk belajar di Said Abbas itu. Punya Said Muhammad itu. Said Muhammad bin Said Alawi. Dan Said Muhammad itu kan pernah satu ketika Raja Saudi datang, diundang, Iya. orang semua berdiri, dia tidak. Dimarahi, kurang ajar. Bilang masalahnya apa? Karena kau larang kami berdiri ketika Maulid, ketika Nabi Muhammad. Masa Iya, itu. raja kan begitu? Kan apa itu cerita itu kan masyhur itu cerita. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Cukup ya? Ya, sekali lagi kita majelis ini kita ambil istifadahnya, kita kesampingkan perdebatan-perdebatan dulu. Kalau mau tanya dalil ya apa yang bisa sampaikan. Kalau tidak ya PR bagi saya untuk tambah banyak mutolaah. Insya Allah nanti PR saya ini untuk menjelaskan tasawuf lebih dalam depan ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Semoga Allah istiqomahkan. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.